Kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Adha, peserta magang Udah Coding batch ke-10. Hari ini saya akan melakukan presentasi laporan akhir magang. Ini slide kedua. Ini agenda kita hari ini. Pertama ada profil perusahaan, tugas dan tanggung jawab saya selama magang, kemudian timeline pelaksanaan magang saya, kemudian kegiatan magang apa saja, kemudian project yang sudah saya kerjakan. Terakhir itu pesan dan saran yang dari saya. Sedikit pengenalan tentang perusahaan pekerjaan magang. Pertama itu ada Udah Coding. Udah Coding ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan dengan konsep kekeluargaan. Udah Coding juga memiliki misi agar bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa membantu orang lain, salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua itu tepat magang juga itu Kodef Teknologi. Kodef Teknologi ini perusahaan yang dari Malaysia ya teman-teman. Tepatnya di Sabah, pusat kantornya itu ada di Sabah. Kodef Teknologi ini bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan perangkat lunak, khususnya spesialisasinya dalam pengembangan aplikasi web dan seluler. Nama Kodef berasal dari kata coding, education, dan development. Kodef juga meyakini bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam inovasi di bidang teknologi. Oke. Selanjutnya kita ke posisi dan tanggung jawab saya selama magang. Saya selama magang itu posisi saya sebagai web developer, khususnya Laravel developer. Dan apa saja tanggung jawab saya selama magang itu membangun, mengembangkan, dan memelihara aplikasi web menggunakan Laravel dengan mengikuti best practice dalam pengembangan web, kemudian membangun API untuk integrasi antara backend dengan frontend maupun mobile application, dan yang terakhir itu merancang arsitektur aplikasi, database, dan komponen lainnya, serta mengimplementasikan solusi kreatif untuk masalah teknis. Timeline pelaksanaan magang. Awal magang itu tanggal 6 Februari 2023, sekitar tanggal itu, kalau tidak salah. Nah, pada hari pertama itu kami di briefing, juga diberitahu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengisi magang nanti dan kegiatan selama magang nanti. Nah, kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 itu pengerjaan proyek pertama. Itu sebulan setelah awal masuk magang, kami diberikan real project dari Udah Coding atau dari Kodef. Kalau saya pribadi itu diberikan project langsung dari Kodef untuk mengerjakan report e-commerce yang merupakan pengembangan lanjutan dari aplikasi report. Nah, dari 7 Maret sampai 16 Juli itu saya sempat juga mengerjakan retainer untuk memperbaiki bug beberapa fitur di khususnya itu di dashboard admin. Nah, setelah sekitar 3 bulan, sampailah kita di 16
Juli itu saatnya untuk berangkat ke Malaysia. Nah, saya sendiri dijadwalkan berangkat di batch kedua pada tanggal 16 Juli sampai 2 minggu kemudian, 3 minggu atau 2 minggu kemudian sampai tanggal 4 Agustus. Di Malaysia itu kami magang sekitar 3 atau 2 minggu sampai tanggal 4 Agustus. Nah, pada saat di Malaysia itu saya pribadi mengerjakan proyek Runner Food yang merupakan layanan pesan antar makanan secara online. Nah, berbeda dengan proyek e-commerce, proyek ini saya diberikan kesempatan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan mobil developer untuk menyediakan API apa saja yang dibutuhkan oleh mobil developer. Nah, kemudian selama 6 bulan magang itu hingga tanggal 16 Agustus akhir dari magang. Nah, sebelum magang berakhir itu kami harus menyelesaikan semua modul dan artikel selama sekitar 24 minggu. Kemudian menyelesaikan laporan akhir magang dan presentasi akhir magang. Tidak lupa juga proyek yang kita kerjakan selama magang itu lakukan handover ke project manager ya. Oke, segitu saja timeline pelaksanaannya. Kita lanjut ke kegiatan magang. Nah, kegiatan magang di coding itu apa saja? Pertama itu ada laporan progres. Di laporan progres ini kita biasanya kami menggunakan master WhatsApp group ya. Khusus untuk laporan progres itu WhatsApp group, master task ini bisa digunakan untuk laporan progres juga, tapi juga untuk mencatat task apa saja yang bisa dikerjakan untuk hari ini agar tidak terlewat. Nah, laporan progres ini apa sih tujuannya? Laporan progres ini bertujuan untuk menginformasikan mengenai perkembangan pekerjaan dan proyek yang sedang dikerjakan. Untuk laporan progres ini dilakukan setelah selesai pulang magang dan itu wajib dilakukan setiap peserta magang. Oke. Nah, selanjutnya itu ada modul. Modul ini kita buat atau kita tulis setiap 1 minggu. Nah, modul ini nantinya berisi materi atau kasus yang kita dapatkan dari real project yang sedang kita kerjakan selama 1 minggu agar untuk didokumentasikan. Ini tujuannya untuk memudahkan dalam menyelesaikan kasus yang sama jika nanti ke depannya misalnya kita nemu nih kasus atau case yang sama, kita lebih mudah solvingnya atau menyelesaikannya dengan melihat modul tersebut saja. Nah, dan itu ada artikel ini wajib juga untuk dikerjakan peserta magang setiap minggunya. Nah, artikel ini isinya apa sih? Pertama itu kita isinya mengenai tips seputar teknologi khususnya programming. Kemudian artikelnya itu nanti diupload ke website barajakoding.or.id. Sebenarnya teman-teman juga bisa menulis dengan topik lain, misalnya tentang Islam, tentang dakwah atau yang lainnya sebenarnya bisa. Tapi saya sama magang itu fokusnya mengenai seputar programming atau web development. Nah, untuk modul dan artikel ini wajib dikerjakan
wajib dikerjakan peserta magang setiap minggunya ya. Nah, kita juga di magang tuh ada coding talk. Kalau coding talk ini diadakan setiap bulan. Jadi setiap bulan tuh teman-teman nanti diminta untuk mengadakan coding talk. Kemudian judulnya bisa judul dari coding talknya itu atau temanya bisa teman-teman tentukan sendiri. Waktunya bisa teman-teman tentukan sendiri dalam 1 bulan itu ya. Dan sampai lewat dari 1 bulan. Kemudian coding talk ini nanti kita berbagi informasi atau ilmu seputar dunia coding. Kemudian itu bisa diselenggarakan secara offline. Kalau offline itu nanti diselenggarakan di kantor udah coding Batam. Itu di tepatnya di Tiban, teman-teman. Kalau online itu nanti biasanya via Google Meet. Nah, coding call ini wajib diadakan sebelumnya agar untuk melatih public speaking dan meningkatkan kemampuan komunikasi peserta magang. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke proyek apa saja yang saya kerjakan selama magang. Nah ini yang pertama itu runner food. Runner food ini saya kerjakan ketika di Malaysia. Saya berkolaborasi dengan mobile developer. Saya di project runner food ini bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan API apa saja yang dibutuhkan mobile developer. Nah, Runner ini aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu bisnis restoran atau outlet makanan minuman agar lebih mudah mengoperasikan, lebih mudah menjual makanan atau minumannya, dan juga terintegrasi dengan Tasker Ride Runner. Jadi ini bisa menyediakan pesan antar layanan online. Teman-teman juga bisa pesan take away, ambil makanan langsung di outletnya atau di merchantnya langsung. Ini aplikasi mobile. Nah, kemudian itu ada record e-commerce. Itu berbeda sama project runner ini. Project record e-commerce ini saya kerjakan secara mandiri. Kemudian itu saya hanya membuat front-end-nya saja dengan Vue.js. Karena project ini datanya sudah menggunakan API yang sudah disediakan sebelumnya. Terus ikut e-commerce ini apa sih? Ikut e-commerce ini memungkinkan pelanggan agar menjelajahi, memilih, dan membeli produk dari company tertentu secara online. Untuk project saya itu saja termasuk urusan dan cara. Dan saya akan memberikan sedikit pesan dan saran saya untuk magang ke depannya nanti. Sedikit saran dari saya sih, supaya magang selanjutnya itu diberikan, khususnya di Batam itu diberikan mentor secara langsung agar peserta magang bisa dapat pengalaman bagaimana dimentoring dengan yang lebih ahli di bidangnya. Kemudian pesan saya untuk udah coding saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
pada Pak Rizky dan Mas Ahmad atas kesempatan dan pengalaman yang luar biasa. Yang luar biasa selama menjalani di Lancar. Dia udah coding dan kode. Saya juga berterima kasih diberikan kesempatan untuk berangkat ke Malaysia. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman. Oke, baik. Ini suaranya agak putus-putus apa gimana, Mas? Iya, Pak. Saya jaringan saya hilang. Oke. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih, Pak. Oke. Untuk pending tasknya masih ada nggak yang belum selesai dikerjakan? Ada sih, Pak. Kalau untuk yang rendah itu, yang paling mengerjakan rendah food. Kalau rendah food itu sudah selesai semua. Oke. Oke. Baik, paling nanti aku coba diskusi dengan Mas Raffi ya. Tadinya dia mau join tapi lagi ada meeting katanya jadi nggak bisa join. Ya paling nanti aku coba diskusi dengan Raffi, terus dengan Mas Ahmad kalau sekiranya nanti masih ada yang perlu dilakukan ataupun memang udah selesai, paling nanti butuh handover projectnya saja gitu. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak ke Rizky Adha yang udah berpartisipasi selama magang dengan baik ya. Kemudian semoga apa yang telah didapatkan selama 6 bulan ini bisa bermanfaat seperti itu. Adapun tadi saran-saran yang sudah disampaikan ya kita akan menampung ya saran-sarannya dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak. Ya paling itu sih dari aku ya. Paling nanti dari Mas Ahmad sih terakhir kemarin dia mau ada semacam uang yang mau dikasih gitu. Cuman karena kamu kemarin kan stay di Batam ya. Sebenarnya Mas Ahmad mau kasih uang transport bagi yang di luar dari Batam. Tapi untuk kamu yang ada di Batam dia tetap kasih, tapi mungkin bukan uang transport jatuhnya ya. Jadi mungkin enggak tahu uang apa istilahnya, intinya buat pengganti transportnya kamu lah gitu. Nah cuman mungkin nanti aku coba follow up lagi untuk kapan pencairan dananya. Mungkin yang itu kamu udah dibayar belum ya untuk paspornya? Belum ada ya. Belum. Tapi kamu udah kirim email belum? Udah. Oh, udah ya. Oke. Nanti aku coba cek lagi. Ya paling pendingnya nanti kita coba ini follow up lagi ya. Terus nanti tugas-tugasnya bantu dikumpulkan, artikelnya, modulnya, terus apa lagi? Exit magangnya itu diisi formnya. Terus kamu belum kasih form nilai ya? Yang mana tuh? Kamu butuh form penilaian atau enggak? Soalnya kalau yang lain dia ada form penilaian, mungkin karena mereka official dari kampus ya. Tapi kalau kamu, aku enggak tahu apakah kamu butuh apa enggak. Kalau butuh nanti dikirim aja untuk kalau misalnya bisa di-convert ke SKS atau bagaimana gitu. Bisa dikirim aja.
untuk nanti kan tanggal itu. Nanti coba ditanya aja ke dosennya, kalau butuh nanti dikirim aja formnya, nanti kita bantu isiin. Sama mungkin surat-surat yang mungkin kamu butuhkan untuk ke kampus, kayak apa namanya, pengajuan convert nilai dari magang ke nilai SKS-nya tuh bagaimana, nanti coba ditanyain aja. Kalau memang diperlukan nanti di WhatsApp aja. Ya Pak, Ya mungkin itu saja. Ya, ada yang lagi yang mau ditambahkan? yang laporan Ya. akhir yang PDF itu nanti dikirim kemana Pak? Oh ya, nanti kirim ke emailnya. Nanti aku kirimkan ininya, emailnya. Oke, baik. Oke, ya. Paling kalau tidak ada yang mau ditanyakan, paling itu saja. Nanti untuk yang pending-pendingnya nanti aku coba follow up ya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kontribusinya selama ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.